Halo, apa kabar kalian, sehat lah ya? Kembali lagi di channel Van Halen Movie. Kali ini kita mau review film Shattered yang dirilis tahun 2022. Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang sangat cantik, bahkan sampai bikin salah fokus, Wak. Waduh, lihat aja nih. Tapi kalian harus berhati-hati dengan wanita yang satu ini, karena di balik kecantikannya dia adalah wanita berjiwa kejam dan psikopat. Nah, wanita ini berniat mencuri kekayaan dari seorang pria yang kaya raya. Dia bisa melakukan apa saja demi mendapatkan harta pria itu. So, penasaran dengan ceritanya? Ya udah, tanpa basa-basa lagi kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Film dibuka memperlihatkan seorang pria bernama Chris Decker. Dia adalah pria yang sangat sukses dan kaya raya. Dia bekerja membuat fasilitas keamanan rumah yang sangat canggih bersama Google. Namun meskipun karir Chris sangat cemerlang, tapi tidak untuk rumah tangganya. Dia dan istrinya sedang berada di ujung tanduk perceraian. Itu mengapa Chris sekarang berada di rumah yang jauh dari kota yang baru saja dia beli. Dia di situ healing dan menenangkan dirinya dari masalah rumah tangganya. Meski jauh dari kota, tapi rumahnya Chris ini sudah dilengkapi fasilitas keamanan yang sangat canggih tentunya. Ya jelaslah orang dia pembuatnya, ya kan? Singkat cerita, Chris singgah ke supermarket untuk berbelanja. Nah, di sini dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Sky. Di sini Sky bertanya pada Chris apa dia punya rekomendasi anggur yang enak menurutnya. Lantas Chris pun memilih tuak yang paling enak dan mereka pun berkenalan di situ. Nah, Chris tampaknya tertarik dengan kecantikan dari Sky ini. Lalu dia berinisiatif menawarkan Sky tumpangan. Singkat cerita, mereka pun sampai ke kos-kosannya si Sky. Nah, di sini Sky terlihat tidak begitu ingin pulang. Dia tidak nyaman dengan teman sekamarnya yang bernama Lisa. Dia menganggap Lisa itu kayak ada gila-gilanya gitu. Ya sebenarnya ini sih kode menurutku. Semua lelaki pasti tahu lah kode-kode kayak gini, ya kan. Apalagi kayak kalian yang pelanggan tetap Oyo, ya kan. Lanjut, jadi Chris menawarkan Sky untuk singgah saja ke rumahnya. Awalnya Sky menolak di sini, namun dia berpikir lagi dan akhirnya mau singgah ke rumahnya Chris. Di sini Chris menceritakan tentang dirinya dan pekerjaannya pada Sky. Ya jelas hal itu membuat Sky kagum dengan pria yang tampan dan kaya raya seperti Chris ini. Dia juga menunjukkan fasilitas keamanan di rumahnya yang sangat canggih pada Sky. Akhirnya setelah minum-minum dan bercerita, nggak usah dikasih tau lah apa kelanjutannya, ya kan. Ya pastilah mereka beradu kulit di malam itu. Loh, kok aku kasih tahu juga jadi keceplosan. Oke, lanjut, keesokan paginya setelah tadi malam mereka beradu kulit, Chris mengantar Sky pulang ke kosannya. Kemudian Sky masuk dan terlihat dia dimarahi oleh temannya Lisa ini. Di sini kita bisa tahu tampaknya Lisa ini pacarnya Sky. Makanya dia marah waktu Sky nggak pulang tadi malam. Walah, cantik-cantik tapi bisek, Wak. Oke, lanjut, di malam harinya Chris menemui Sky di tempat kerjanya. Sky adalah seorang bartender di salah satu bar di kota itu. Mereka pun semakin dekat di sini dan saling mengenal. Sky mengatakan dia adalah yatim piatu sejak kecil dan berjuang sendiri hingga sekarang. Dia bekerja apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini Chris tampaknya sudah mulai jatuh cinta pada Sky ya. Meski masa lalu Sky kelam, tapi dia tetap menerimanya. Setelah dari situ, saat mereka akan pulang, mereka terkagetkan saat melihat mobilnya Chris sedang dilucuti oleh maling. Lantas Chris menyuruh maling itu berhenti dan segera pergi. Namun bukannya kabur, malah maling itu menghajar Chris. Karena penyerangan tadi malam, kaki Chris jadi patah. Lalu Sky di sini menawarkan untuk menjaga Chris selama dia sakit. Ya jadi perawat pribadinya lah. Ya jatah jadi makin lancar lah, ya kan. Chris menawarkannya untuk pindah ke sini dan menjaganya. Lalu Sky pulang dan berkemas karena akan pindah ke rumah Chris. Namun di situ Lisa menahannya karena dia tidak mau Sky pergi dari situ. Dia sangat menyayangi Sky ini. Karena kasihan melihat temannya Lisa, dia akhirnya beradu kulit dulu dengan Lisa sebelum pergi. Keesokan paginya, bapak kos mereka bernama Harold terkaget saat menemukan Lisa sudah tewas di kamar mandi. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk olah TKP. Harold mengatakan tidak begitu mengenal teman kamarnya Lisa. Dan polisi juga menemukan kejanggalan di mana mereka tidak mempunyai data identitas apapun tentang wanita yang bernama Sky. Dan mulai mencurigai bahwa kematian Lisa bukanlah bunuh diri melainkan pembunuhan. Lalu diperlihatkan Sky ternyata sudah pindah ke rumah Chris dan membawa barang-barangnya ke situ. Di situ Chris secara tidak sengaja melihat foto Lisa dan Sky yang sangat mesra. Di sini dia belum mengetahui bahwa Lisa sudah meninggal ya. Jadi Chris belum meletak kecurigaan apapun pada Sky. Karena kebetulan Sky baru saja selesai mandi, Chris akhirnya tidak bisa menahan nafsunya dan mereka pun beradu kulit di malam itu. Keesokan paginya, Sky terbangun dan melihat Chris masih tertidur. Sky mengambil HP-nya Chris dan membuka HP-nya menggunakan face unlock. Kemudian Sky pun pergi. Tak lama kemudian, Chris pun terbangun dan dia tidak melihat HP-nya. Dia pun mencari HP-nya dan tidak melihat Sky ada di rumah. Lalu Chris terkaget saat melihat berita tentang Lisa yang ditemukan tewas.
Tak lama kemudian Sky pulang ke rumah. Lalu Chris bertanya pada Sky apa dia tahu temannya tewas. Respon Sky ini yang bikin kesal. Dengan santainya dia mengaku bahwa dia yang membunuh Lisa. Nah, akhirnya terkuaklah bahwa Sky selama ini sudah memantau Chris sejak lama semenjak Chris pindah ke rumah ini. Dia sengaja tinggal bareng Lisa karena lokasinya mudah untuk menguntit Chris dari jauh. Dia menggunakan teropong panjang memperhatikan semua kegiatan Chris selama ini. Dan pertemuan mereka di supermarket malam itu bukan sebuah kebetulan, melainkan rencananya Sky untuk menipu Chris supaya dia bisa dipercaya dan masuk ke rumah ini. Mengetahui hal itu, Chris pun kesal dan baru sadar dia ditipu oleh Sky. Namun semuanya sudah terlambat. Saat Chris ingin kabur, Sky menggunakan HP-nya Chris mengunci semua pintu keluar. Lalu Chris ditahan olehnya. Honeymoon's over. Sky mulai melancarkan aksinya. Dia meminta password untuk transaksi rekening. Dia memaksa dengan cara yang sangat kejam sampai Sky mengebor kakinya Chris yang patah tadi. Okay. Akhirnya Sky mendapatkannya. Dia mentransfer semua uang dari rekening Chris ke rekening miliknya. Di sisi lain, Harold mulai membereskan kos-kosannya Lisa. Nah, di situ Harold melihat teropong di dekat jendela kamar mereka. Dia kemudian mencoba melihat sesuatu dari teropong itu. Dan secara tidak sengaja dia melihat Sky yang sedang menyiksa Chris di situ. Nah, di sini Sky menguras satu persatu harta berharga Chris, termasuk lukisan-lukisan mahalnya. Tak lama kemudian pembeli pun datang. Tak disangka pria yang mematahkan kaki Chris malam itu adalah sekongkolan dari Sky ini. Wah, benar-benar kasihan si Chris ini ya. Semua penipuan ini udah diset dari awal ternyata. Oke, lanjut. Harold yang melihat kejadian tadi melalui teropong akhirnya datang ke rumah Chris. Nah, loaknya kawan ini bukannya melapor polisi, malah datang sendirian. Ternyata dia emang ada niat jahat di situ, Wak. Dia mengetahui si Sky sedang pergi dan secara diam-diam masuk ke dalam rumah. Kemudian dia datang dan menawarkan Chris jasa penyelamatan. Namun dia harus membayar. Karena Chris nggak punya uang cash, dia membayar uang ini pakai lukisan mahalnya. Dan Harold setuju dan melepaskan ikatannya Chris. Namun tanpa disadari, kedatangan Harold ke rumah itu diketahui Sky melalui CCTV rumahnya. Sky pun bergegas kembali ke rumah dan dia berhasil sampai saat Harold belum sempat menyelamatkan Chris. Ya, jadi Harold tua bangka ini akhirnya dibantai oleh Sky. Melihat ada kesempatan, Chris berusaha kabur dengan menggunakan sepeda motor saljunya. Namun dia malah menabrak sebuah mobil. Dia kemudian meminta pertolongan pada pria itu, meminta pria itu segera menelpon polisi. Pria ini bernama Sebastian, kemudian memberikannya tumpangan dan menelpon polisi. Tapi sialnya dia lagi-lagi kena tipu, Wak. Sebastian ini malah membawanya kembali ke rumah itu dan bukan menelpon polisi melainkan menelpon Sky. Anjir, kok sial kali lah nasib si Chris ini ya. Oke, lanjut. Akhirnya dia ditahan lagi dan di sini Sebastian memperkenalkan dirinya. Dia adalah ayah tiri dari Sky. Ibunya Sky sudah lama meninggal. Jadi selama ini mereka sudah melakukan pencurian dan penipuan semacam ini. Bahkan Sebastian inilah yang mengajari Sky menjadi penipu dan pencuri. Dan sekarang mereka masih menginginkan yang lebih besar dari hartanya Chris. Mereka mengincar deposito dan obligasi yang disimpan Chris di bank. Jadi mereka tidak bisa membunuh Chris sekarang karena mereka masih membutuhkan sidik jari dari Chris ini. Singkat cerita, di malam harinya Chris berbicara dengan Sky. Chris mengatakan ke Sky padahal dari awal dia sudah percaya dan jatuh cinta pada Sky. Bahkan dia tidak perlu mencuri untuk mendapatkan semua hartanya. Dia bisa saja mendapatkan itu semua, bahkan mewariskannya pada Sky karena Chris jatuh cinta pada Sky dari awal. Apalagi rumah tangganya si Chris ini sudah di ujung tanduk. Sky di sini terlihat seperti terpengaruh mendengar kata-katanya Chris, tapi dia tidak mudah percaya. Lalu Sebastian datang dan memotong pembicaraan mereka. Karena sekarang yang dibutuhkan Sebastian dari Chris hanyalah jarinya, jadi Sebastian akhirnya memotong jempol kanannya Chris. Keesokan paginya, istri dan anak Chris ternyata datang menyusul ke situ. Istrinya kaget saat melihat kondisi rumah yang berantakan dan banyak bercak darah. Kemudian Sky datang dengan santainya. Ya, apa boleh buat, istri dan anaknya Chris nggak tahu apa-apa dan akhirnya ditahan juga oleh mereka. Setelah itu, Sebastian dan Sky berencana pergi ke bank hari ini. Sebastian akan berpura-pura menjadi Chris dan memasangkan jarinya Chris yang sudah ditaruh ke kulkas tadi malam. Dia berpura-pura menggunakan gips agar tidak ketahuan. Ya, namanya mereka memang penipu ya, jadi sangat tenang bisa berpura-pura seperti ini. Pihak bank juga tidak begitu curiga dan mempersilahkan mereka untuk membuka berangkasnya menggunakan sidik jari. Awalnya Sebastian tidak berhasil membukanya. Namun setelah beberapa kali coba, akhirnya sidik jari itu berhasil. Mereka pun kemudian membuka isi kotak berangkas itu. Namun ternyata surat-surat obligasi itu telah dipindahkan oleh istrinya Chris sejak lama. Menyadari hal itu, Sebastian dan Sky pun bergegas pulang mengincar istrinya Chris. Di sisi lain, Chris punya ide.
Dia melihat ada ventilasi udara di atas dan menyuruh anaknya menyelinap masuk ke atas melalui ventilasi itu dan membukakan pintu dari luar. Tak lama kemudian Sebastian dan Sky pun sampai ke rumah. Mereka kemudian langsung mencari Chris. Dengan cepat Chris langsung menikam Sebastian. Namun dia dengan mudah tumbang dibuat oleh Sebastian. Lalu Sky disuruh Sebastian untuk langsung menembak Chris karena sudah tidak membutuhkannya lagi. Dan saat Sky akan menembak Chris, tiba-tiba dia tidak tega melakukannya. Ya karena mungkin sebenarnya Sky juga jatuh cinta dengan Chris ya, nggak bisa dipungkirinya. Karena didesak seperti itu, Sky malah jadi menembak Sebastian, ayah tirinya itu. Melihat kesempatan itu, Chris menikam Sky dan langsung kabur. Chris mengambil kembali HP-nya dan bersembunyi. Dari HP-nya dia memadamkan semua lampu rumah dan mengunci semua pintu keluar. Dia juga mengaktifkan panggilan emergensi ke polisi setempat. Artinya polisi tidak lama lagi akan datang ke situ. Sky jadi kebingungan karena gelap dan tidak bisa melihat apapun. Lalu Chris dengan cepat menyerang Sky dan berusaha merebut pistolnya. Namun karena kondisi Chris yang luka parah, Sky jadi masih bisa bertahan dan akan membunuhnya. Beruntungnya istri Chris datang dan menyerang Sky. Namun ya sama aja namanya, emang kalau psikopat itu pasti kuat ya kan Wak? Sky masih bisa berdiri tegak. Dan saat Sky akan menikam mereka berdua, dari belakang anaknya Chris menembak Sky. Akhirnya Sky pun benar-benar tewas di situ. Dan sebelum mati, Sky menyebutkan nama aslinya kepada Chris. Dan nama aslinya adalah Margaret. Tak lama kemudian polisi pun datang dan film pun selesai. Oke, gimana, seru gak ceritanya? Alur ceritanya sih biasa aja, tapi salpok aja sama si Sky ini ya. Cantik kali weh sumpah. Tapi masalahnya dia psikopat. Ya itulah pesan dari film ini, kita laki-laki jangan sampai tergoda oleh kecantikan wanita Wak. Karena yang cantik itu pasti psikopat. Nggak gitu juga ya. Oke lah, sekian cerita video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.